Salam ora samanginang. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan bagi kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan sebagai kabar baik bagi kita hari ini diambil dari Roma pasal 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai naing ma Yahudi ibana di bagasan rohana. Parsunatonipe naing ma di bagasan roha hinorhon nitonti. Unang hatani patik akka sisongonima dapotan puji-pujian sian di Batak. Datung sian jolma. Demikian firman Tuhan. Kristen yang sejati. Orang-orang Kristen Yahudi selalu memposisikan dirinya sebagai seorang Kristen yang sejati karena mereka memahami dan mempercayai merekalah yang secara langsung dipilih oleh Tuhan sebagai umat-Nya, dan kepada merekalah disampaikan hukum Taurat dan melaksanakan sunat sebagai tanda umat Tuhan. Dengan pemahaman ini, orang-orang Kristen Yahudi menganggap setiap Kristen non-Yahudi hanya Kristen biasa yang tidak begitu diperhitungkan oleh Allah. Ternyata pemahaman mereka tentang hal itu adalah salah dan sesat. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam nas ini mengingatkan mereka agar orang-orang Kristen Yahudi keluar dari pemahaman tersebut dan sekaligus memberikan semangat kepada orang-orang Kristen non-Yahudi agar tetap menjalankan imannya sesuai kehendak Tuhan. Sesungguhnya Kristen sejati adalah dia yang memiliki Kristus di dalam hatinya dan mewujud nyatakan dalam tindakannya yang kudus, benar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Kristen sejati ialah dia yang tidak memfokuskan hidupnya kepada suatu pujian dari dunia ini, tetapi memfokuskan hidupnya terhadap suatu pujian dari Tuhan. Tanda kesejatian umat Allah adalah bukan bersunat atau berhukum Taurat, melainkan melakukan Taurat sebagaimana yang Allah kehendaki. Kesejatian umat Allah adalah sunat hati, yaitu hati yang mengalami pembersihan dan dihidupkan oleh Roh, sehingga motivasinya adalah untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Memiliki Taurat memang berguna karena dapat memberikan petunjuk hidup bagaimana sesuai dengan kehendak Allah. Demikian juga bersunat atau baptis pada masa kini sangat berguna karena merupakan tanda dari seseorang bahwa dia adalah sebagai anggota umat perjanjian Allah atau sebagai pengikut Kristus. Namun memiliki Taurat dan bersunat harus disertai kesetiaan untuk melakukannya. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Kristus yang sejati dan telah menggumuli Tauratnya dan menggumuli firman-Nya, dan yang telah disunat atau dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, harus mempersembahkan kehidupannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja.
Kita harus memberitahukan kepada dunia ini melalui perbuatan kita bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu, kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi hidup kami, terkhusus untuk melakukan aktivitas kami satu hari ini. Berkati hidup kami hari ini ya Tuhan, dan berkati segala aktivitas kami hari ini, sehingga seluruh kehidupan kami dan aktivitas kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian. Amin.